Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan tugas wawancara mata kuliah pendidikan inklusi di SMK Inklusi TPA Jember. Melaksanakan tugas mata kuliah pendidikan inklusi. Baik, bisa langsung untuk wawancara. Nah, yang pertama mengenai identitas Bapak. Nama saya Andi, kepala sekolah SMK Inklusi TPA. Asli saya dari Surabaya. Kemudian mengajar dan juga mengajar kepala sekolah diamati oleh yayasan Mungkin Bapak sudah berapa tahun mengajar di sekolah inklusi? Saya mengajar masuk di SMK Inklusi tahun 2011 hingga sekarang 2023 12 Nanti akan jadi kepala sekolah. mulai tahun 2013. Mungkin langsung kepala sekolah sini mungkin. Sebelumnya yang pernah ya, atau belum pernah ya. Jadi saya masuk mulai mengajar itu pertama kali di SMK Inklusi ini tahun 2011 tadi, 11. Kemudian mengajar tahun 2013 tadi di anak kelas. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya malah bekerja di bidang yang lain. Di sekolah inklusi ini Apa saja? SMK Inklusi ini yang namanya inklusi ya, fasilitasnya semuanya ya, office, ya semuanya. Programnya itu ya kita menyamakan anak berkebutuhan khusus ya untuk bisa menerima pendidikan bersama dengan siswa yang reguler. Programnya itu. Jadi kalau yang reguler itu khusus anak reguler ya, ketika mereka menerima anak berkebutuhan khusus, mereka kesulitan, kemudian biasanya mutasi ya ke sekolah inklusi. Atau sebaliknya untuk yang sekolah SMP ya khusus menerima SMK dan khusus saja. Kalau inklusi kan ya kedua-duanya memang harus diterima dan belajar di tempat yang sama. Meskipun ada waktu-waktu tertentu siswa yang berkebutuhan khusus ini diambil atau ditempatkan di tempat yang lain. Karena memang dirasa tidak bisa dibarengkan dengan anak yang reguler, maka anak yang berkebutuhan khusus ini diambil ditempatkan di tempat lain atau ruang lain bersama dengan kebutuhan khusus. Berarti untuk GPK-nya di sini sudah Sudah, karena memang itu tadi dari awal nama sekolah kita itu SMK Inklusi TPA Jember. Jika karena inklusi ini nempel pada nama sekolah, pastinya guru pendamping khusus juga ada. Programnya pun yang disebutkan menerima anak berkebutuhan khusus juga. Jadi kita dari nama sekolah sudah melekat ya, sudah melekat inklusi itu sudah melekat. Beda dengan yang misalkan SMK A misalkan ya, melakukan pendidikan inklusi, tapi inklusinya kan tidak ada SMK apa ya, SMK ini misalkan SMK itu gitu ya. Itu tidak ada dengan inklusi, cuma sistem pendidikannya menurut inklusi. Tapi kalau SMK Inklusi TPA Jember ini dia lahir atau ada itu sudah SMK Inklusi TPA Jember, sehingga inklusi ada memang sejak SMK Inklusi ini ada. Dan siswanya pun ada juga sejak siswa BK ya, itu ada sejak SMK Inklusi ini berdiri. Jadi tidak kemudian anak SMP BK tadi ya, itu dari awal sampai sekarang alhamdulillah siswanya berkebutuhan khusus. Jumlah siswanya yang disabilitas Jumlah siswa yang disabilitasnya kurang lebih 7. Nanti yang bisa sampai 8. bagaimana sih Pak cara mengelola kurikulum anak-anak dengan disabilitas? Kita nyebutnya anak reguler ya. Sana alas ya. Untuk kurikulumnya yang pasti secara historis kita itu masuk ke dalam sekolah reguler.
karena kan ada sekolah luar biasa, sekolah reguler itu yang umum itulah, yang umum itu reguler sekolah umum. Inklusi itu kita, terus kemudian kalau ditanyakan bagaimana Pak kurikulumnya, kurikulumnya kita masuk ke dalam kurikulum reguler. Ini disahkan juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Surabaya. Cuman dalam proses pembelajarannya ada semacam modifikasi, boleh ada semacam catatan-catatan khusus yang disediakan di situ, sehingga kita ngajarnya yang kedua itu ikuti pemerintah, yang ketiga ini atau seperti ini kita buatkan sendiri sesuai dengan kemampuan si anak. Mungkin kita sama ratakan, kurikulumnya kurikulum reguler saja nggak mungkin, sehingga perlu ada catatan-catatan tadi atau kolaborasi berpaduan jika bisa pas ya dengan anak yang reguler itu tujuannya tercapai, anak yang disabilitas juga tercapai. Nah, apakah ada pelatihan atau program khusus yang diberikan kepada guru dan staf sekolah untuk mempersiapkan mereka dalam bekerja dengan siswa inklusi? Iya, itu ada dari pemerintah pun ada, pemerintah pusat ada yang namanya pelatihan itu, terus pemerintah provinsi Jawa Timur juga ada. Karena kita kan hidup di provinsi ya, kalau tingkatan SD ada mungkin SD inklusi atau mungkin SMP itu kan kabupaten. Kalau yang SMA, SMK, SMP itu masuk ke naungan provinsi, dinas pendidikan provinsi. Untuk pelatihan, karena memang kita itu inklusi dan memang inklusi adalah program dari pemerintah lahir bersamaan atau lahir dikarenakan ada Permendiknas ya nomor 70 tahun 2009 tentang inklusi, sehingga pusat maupun provinsi Jawa Timur itu mengadakan pelatihan khusus ya, pelatihan khusus setiap tahun untuk melatih guru-guru atau staf menghadapi siswa-siswa pusat maupun provinsi, sehingga daerah ketika kita sudah pelatihan dibekali ilmu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kita pun merasa sangat tidak kaget atau tidak bingung atau tidak istilahnya mengerti tentang perbedaan yang ada di SMK itu. Berarti itu yang ikut program itu guru sekolah umum yang yang nggak ada anak disabilitasnya juga ikut apa enggak? Enggak, khusus ya, khusus. Yang inklusi itu khusus dan memang pemerintah pusat atau provinsi itu biasanya menyampaikan pelatihan ini untuk semuanya yang guru bukan yang sekolah inklusi, tapi tidak guru yang sama, sehingga pelatihan ini apa? Jadi sekarang misalkan guru A saya berangkatkan untuk pelatihan berikutnya itu guru B, tidak boleh sama. Dia biar sama-sama semua guru ini merasakan atau tahu ilmu dari inklusi ini seperti apa. Terus tadi yang ditanyakan apakah sekolahmu juga menjadi atau diundang ya tidak? Setahu saya enggak, karena memang itu khusus untuk sekolah inklusi ya, seluruh Indonesia kalau yang provinsi ya seluruh provinsi. Ini khusus untuk sekolah yang ada yang pelatihan khusus yang ada yang SMP juga ada. Sekolah inklusi di sini tuh sudah ada kayak media pembelajaran untuk menggunakan anak disabilitas. Iya ada. Namanya PPI kalau kalian tahu. Individu. Ya, individu. Karena individu ini dimaksudkan itu tadi ketentuan mereka kan berbeda. Mungkin anak autis kemudian dikasih metode penanggung, terus sebaliknya anak penanggung dikasih metode sehingga muncul PPI tadi. Tapi kan karena sudah kenal itu ya. Apa visi dan misi dari SMK? Visi agak panjang. Visi misi itu yang pertama yang pastinya di visi misi kita adalah menghargai perbedaan. Itu kenapa kita menunjukkan itu karena kita berbeda, sehingga itu jadi yang pertama visinya. Kemudian bertakwa pasti ya, kemudian ahli dan terampil dalam bidang multimedia karena kita kejualannya kebetulan multimedia, sehingga 3 poin ini yang menjadi khas utama kita, yaitu yang pertama lagi menghargai perbedaan karena kita memang inklusi. Jadi bapak ibu gurunya kita pahamkan tentang itu siswa kita macam-macam berbeda dengan yang siswa kita khusus, sehingga ketika ada guru baru pun mereka tidak akan bingung karena di sini visinya adalah termasuk di anak.
itu kita paling di kelas nanti ini bisa difoto ya nanti bagaimana di sini. Nah, apa strategi yang digunakan untuk menyediakan dukungan dan layanan khusus bagi siswa dengan kebutuhan di sekolah ini? Dukungannya satu yang jelas tadi GBK itu yang pertama satu hal. Kan tidak mungkin ada anak ABK siswa kebutuhan khusus disabilitas kemudian gurunya guru umum karena mungkin ya. Seperti mbaknya ini anak umum nanti matematikanya cepat. Kalau saya bisa misalkan mas itu adalah begini kan kasihan anak yang ABK sehingga usahanya tadi adalah mempersiapkan guru pendamping khusus itu yang pertama dan memang harus ada di sekolah inklusi itu harus ada poin pertama itu. Yang kedua PPI tadi ya untuk pembelajaran pembelajarannya karena kalau misalkan kesamaan bisa sehingga ada guru PPK otomatis pengajarannya adalah PPI tadi menyesuaikan dengan ketuhanannya. Yang kedua juga menyesuaikan dengan kemampuan si anak sesuai kemampuan si anak. Tidak mungkin kemudian anak yang berkebutuhan khusus tidak mencapai targetan tertentu kemudian kita paksakan sebisa mungkin kita paksakan ya untuk bisa menyamai dengan anak yang lain. Tidak bisa kan memang anak ya semua anak ya bukan anak biasa saja, semua anak memiliki karakter dan kapasitas yang berbeda sehingga GBK PPI kemudian pelatihan tadi itu juga menjadi upaya kita untuk mempersiapkan diri pelatihan untuk guru semua ya, semua guru ya biar ketika mereka mengajar pun di sini ada anak begini, ada seperti ini mereka tahu. Terus kemudian GBK-nya juga sudah siap karena GBK-nya itu juga kolaborasi dengan guru mapel ya. Jika kita ada GBK yang memang kesulitan mengajar misalnya bahasa Inggris, ini saya kurang tahu bahasa Inggris, saya bisa menjelaskan kemudian guru GBK itulah nanti yang membantu siswa berkebutuhan khusus tadi. Jadi 3 hal itulah yang pertama ya untuk masalah sarana alhamdulillah tidak ada yang signifikan. Artinya ya, ada papan tulis, ada proyektor, ada animasi karena memang kebetulan kita ada multimedia sehingga anak-anak ini kan kalau yang tidak ada television ya, tidak ada television itu terbantu dengan metode pembelajaran yang pakai apa ya, yang pakai visual itu kan sangat terbantu. Jika kalau kita ngomong aja kan ya orang-orang bisa gitu, tapi yang tulisan beda, mereka belum visual. Oh itu kan gini ya, bahasa Inggris itu memang gini mereka jadi semangat. Mungkin ada ya, pastinya ada ya di sekolah yang aku kan. Mungkin kalau misalkan ada anak itu sekarang banyak, tidak hanya negeri ya, sekolah swasta pun SMK itu saya bilang bersama kepala sekolah yang lain karena memang pada saat kemarin ada kasus corona daring, penerimaan PPDB-nya daring, mereka tidak bisa seleksi dan mereka ketemu hanya daring saja. Ketika corona selesai mereka masuk atau awal-awal corona sudah menghilang ya masuk, gurunya ketemu, loh ternyata ini ABK, diajak komunikasi dia, kemudian dikasih soal-soal, hasilnya mini. Terus akhirnya konsultasi ke saya di Jember ya, konsultasi ke saya kembali. Saya kemarin di PPDB kok karena daring tidak tahu ya, kalau memang daring tidak begitu tepat, anaknya juga ada di akta, kita menerima saja. Tapi ketika masuk ada nggak proses kok malu, terus kita ajak komunikasi, tidak intens. Tidak fokus kalau kamu tadi ya terus pakainya ABK ya bisa jadi terus minta saran bagaimana Pak yang harus kita lakukan, apakah kita memutasi anak ini ke sekolah jenengan atau bagaimana. Saya bilang ada prosesnya karena sekolah tidak bisa serta-merta mengeluarkan anak atau memindah ya tanpa dasar. Terus bagaimana kalau di asesmen dulu, di asesmen sampai benar-benar hasil asesmen itu menunjukkan bahwa dia itu tidak mampu atau disebut siswa disabilitas dengan hambatan, ada hambatan sehingga inilah yang menjadi dasar sekolah itu memindahkan anak kita. Karena sana kebingungan, tidak punya GBK, tidak punya GBK, tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana cara menghandle ya anak seperti ini sehingga kalau itu akhirnya dipindah ke sini. Kemudian untuk pembiayaan di sekolah inklusi ini apa sudah ditunjang oleh pemerintah? Pemerintah ya. Kalau ditunjang sama dengan sekolah reguler ditunjang ya, yaitu dengan dana BOS itu tercover ya, artinya tidak ada pembedaan mengenai inklusi, kemudian tidak tercover ya, tetap tercover, tetap dihitung sebagai siswa. Terus di tingkat kata provinsi juga ada namanya BPOPT. Jadi alhamdulillah tercover. Artinya pemerintah tidak membedakan anak berkebutuhan khusus dengan tidak. Selama dia itu seorang siswa
ya dapatannya di bos dan hapus. Mendapatkan sama. Dapat. Untuk apa tantangan yang dihadapi atau hambatan sekolah dalam menerapkan pendekatan inklusi? Tantangan ya, hambatan pasti ada. Mustahil kalau nggak di sekolah itu pasti ada. Hambatan ada. Cuman lambat laun itu alhamdulillah teratasi. Semisal begini, kalau pertanyaan Pak, apakah ada gap antara anak reguler dengan berkebutuhan khusus? Itu ada. Nah di saat ada gap ini kan muncul apa ya, masalah gitu. Di antaranya gapnya bisa dalam istilah itu pembulian, ya, diskriminasi. Itu kalau saya jawab tidak ada, tampaknya mustahil di sekolah pun ada. Apalagi inklusi, gapnya kan tajam. Itu ada. Tapi alhamdulillah lambat laun karena tadi anak-anak sudah mengenal visi, kita kasih motivasi, kita jelaskan, terus kemudian kita sentuh sisi kemanusiaannya. Akhirnya ketika di PPDB awal kita tidak saling sapa, tidak saling ketemu, terus kemudian ketemu, mereka rasa kaget itu ada, rasa jahil itu ada yang saya maksudkan. Tapi setelah kita kasih informasi, kita kasih penjelasan, kita kasih pendekatan, kita edukasi, lambat laun mereka juga enjoy saja. Dan selama ini juga alhamdulillah di kelas 1, kelas 2, kelas 3 semakin lama mereka bersama nggak ada masalah. Nanti bisa kalian lihat di ketika ya tadi ada pengalaman yang ada di anak itu ya, tidak ada masalah. Jadi kendala ada tapi bisa teratasi, pasti ada. Tapi di antaranya target lewat edukasi, informasi, terus mereka seringnya mereka bersama ya, sehingga lambat laun mereka itu merasa sudah tidak ada perbedaan, sehingga masalah itu akan hilang. Kendala itu akan ada. Kendala pembelajaran saya pikir teratasi lah dengan adanya pelatihan dari pemerintah itu teratasi. Ada edukasi dari pemerintah teratasi. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang diambil sekolah untuk membangun budaya inklusi yang kuat di antara siswa, guru, dan staf sekolah? Langkah-langkah dari kita sebenarnya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang baru, tidak ada yang kita apa ya, tidak ada yang kita konsep secara khusus. Karena memang dari awal saja tadi nama kita kan sudah inklusi, sehingga guru yang masuk ke sini itu dari awal sudah langsung tahu. Kalau sudah tahu berarti secara otomatis pasti akan beradaptasi. Jadi tidak memerlukan apa ya, tidak memerlukan strategi khusus. Nah, dari nama sudah inklusi. Karena satu waktu dulu ada seorang lulusan psikolog ya dari Surabaya. Dia sudah mengenal inklusi karena Surabaya kan ramah inklusi ya, dipublikasikan sebagai kota yang ramah inklusi. Sehingga mereka tahu, terus dia dari Jember, dia kembali ke Jember mencari di web atau informasi sekolah inklusi di Jember. Akhirnya menemukan kita. Setelah dia melamar ya, karena dia melamar dan sudah tahu, sehingga kita tidak perlu lagi untuk strategi khusus, tidak perlu. Jadi orang yang mau ke sini itu pasti sudah tahu ada anak TK, pasti sudah tahu liku-likunya, pasti sudah tahu macam-macamnya, sehingga sekarang tidak perlu khususkan strategi apa enggak. Karena strategi langkah itu sudah kita terapkan di awal-awal atau pada saat awal itu. Semisal Pak Ivan ini ya, ini kan juga guru yang baru ya daripada saya ya. Itu ketika datang kita kasih tahu, oh itu ya, akhirnya dia siap, akhirnya dia tahu, sehingga tidak perlu. Kalau strategi ya hanya menjelaskan saja. Kalau di sini sekolah inklusi sesuai dengan namanya ada latihan khusus secara pelajaran tidak bisa diserahkan sehingga dia tahu. Terus alhamdulillahnya dari guru kita yang baru atau orang yang baru itu mereka juga mau belajar, sehingga nggak ada strategi khusus. Gitu. Kalau ada strategi itu tadi hanya menjelaskan saja, Pak ini kita inklusi, begitu Pak ya. Jadi nggak ada yang lama kaget terus kemudian bagaimana sudah sampai shock gitu, tidak ada. Dan alhamdulillah guru yang masuk ke kita sampai itu kerasan, sehingga dengan kerasannya ini kan kita bisa ambil kesimpulan mereka mengerti, gitu. Mereka paham, terus akhirnya mereka itu biasa. Sebagai contoh, misalkan kalau sekolah kan ada guru baru gitu ya, terus kemudian dia tidak tahu, tidak paham, akhirnya kan keluar gitu. Jadi keluar masuk guru baru ini sangat tinggi. Sedangkan kita tidak, ada guru masuk melamar, kita jelaskan, Pak kalau ada kesulitan kita dibimbing ya, guys ya, kita kasih tahu. Terus setelah itu kita
bukan pelatihan 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 itu sangat dari mana juga ada enjoy gitu jadi setel gitu bahasa setel jadi tidak ada jika tidak ada strategi khusus strategi khususnya ya tapi pelatihan dan pelatihan itu gitu tidak ada pelatihan dari mana kadang-kadang kalau kita nggak ada pelatihan kita diskusi sama bapak ibu di kantor itu diskusi aja mana ini ya seperti ini nanti mereka kan awal pasti belajar adaptasi dan adaptasi itu awalnya tidak ada yang tak kerasan berarti kan saya sebagai kepala sekolah menganggap berhasil atau paling tidak kalau dengan seperti tadi ada langkah khusus langkah-langkah itu bisa dipahami oleh guru baru sehingga guru baru ini enjoy itu kan salah satu indikator ya nggak ada masalah enjoy itu seperti guru ini kerasa Tapi ada mungkin di sekolah ini ya, ada guru yang bulan masuk itu nggak ada. Saya pun ceritanya kalau cerita sedikit ya ketika saya bekerja di bidang lain pada saat awal itu juga ada kalau saya mengatakan Pak saya kalau ini nggak bisa mau ngejar mau di mana karena saya datang dari Surabaya ke sini terus soalnya ilmu sih ilmu kok kayaknya kok pernah dengar ya saya dosen kok seperti mau Pak mau saya jadi setelah teori kalau saya sudah mendengar di awal dulu kemudian saya dosen saya sudah siap gitu. Ada modal kesehatan saya kemudian masuk ketemu dengan anak paling kagetnya oh ternyata seperti ini ya tapi sudah siap secara secara mental saya sudah tahu sehingga saya bisa langsung dengan anak terus ngerasain dengan saat ini karena memang pemahaman saya kita tidak ada yang sama dan semuanya tetap manusia semuanya penciptaan yang pas jadi ya selesai itu dan mungkin kalau ibu juga semuanya seperti itu akhirnya kalau mau keluar malah apa ya emang gitu saya terus sekolah itu sekolah yang umum mungkin gajinya besar mungkin fasilitasnya mantap tapi saya tidak mau di sekolah yang biasa-biasa saja saya ingin sekolah yang grade-nya tinggi ya bekerja ya itu sih kira sehingga di sini sekolah yang unik sekolah yang menurut saya prospek ya depannya karena memang manusia tidak ada yang sama saya SD aja juga ada yang nakal ada yang pintar ada yang cerdas ada yang tidak pintar ya itu sih seperti itu jadi tidak fair kalau kita nampung sekolah yang benar-benar saja yang tidak pintar dan seperti itu sehingga saya punya keinginan untuk paling tidak untuk mencoba untuk melanjutkan peserta dan menurut Bapak Ibu juga punya semangat untuk itu dari saya punya semangat sedikit Itu. Nah ini Pak tambahan lagi Pak. Dulu Bapak itu kuliah ya itu S1 apa Pak kalau boleh tahu? pendidikan kalau sekarang ini bahasa dan sains ya kebetulan fakultas saya fakultas bahasa dan sains prodi saya bahasa Inggris jadi bahasa Inggris Lanjut ke S2. S2 ada belum Sampai S1. S1 aja Sebenarnya tidak ada yang apa ya Pak? Ke arah ke disabilitas ya Pak? tidak ada ya. Karena begini kalau yang sampai maksud tadi yang disabilitas itu kan yang ngajarnya di SLB sekolah luar biasa itu harus ya karena saya ceritakan di awal tadi SMK itu ada sekolah reguler umum sehingga yang guru yang umum pun bisa masuk kalau misalkan saya masuk ke SLB malah tidak bisa itu nggak bisa karena SLB itu khusus pendidikan luar biasa karena Indonesia ini masuk ke umum memang faktanya adalah ada anak berkebutuhan khusus tapi kita masih masih bisa untuk masuk ke situ gitu. Karena memang waktu yang di kita itu masuk ke sekolah reguler kemudian dari pusat juga ada inklusi dengan pelatihan tadi bisa cukup sehingga tidak perlu pakai ijazah sekolah luar biasa itu deh pendidikan luar biasa ya pendidikan luar biasa di kampus tidak perlu sampai pendidikan luar biasa kalaupun ada sekolah nanti yang lulusan SLB masuk inklusi itu boleh biasanya posisinya itu guru menarik khusus meskipun itu tidak mesti kadang kita ambil guru umum pun menjadi pendidikan bisa karena apa? Karena ada pelatihan dari pemerintah tadi sehingga apa ya itu kan dididik toh dikasih ilmu karena ini materinya ini PPI-nya ini bahasanya ini bisa aturannya bisa tidak perlu dari SLB umum langsung bisa Gimana cara pendidikannya Bapak sendiri dari awal itu sampai akhirnya bisa berinteraksi dengan anak-anak awalnya ya mungkin kesadaran awalnya kan kesadaran kalau orang tidak sadar kan masuk kok saya masuk di sekolah seperti ini salah kamar ini saya keluar kalau saya tadi sudah saya ceritakan saya sudah tahu persiapan saya ya saya sudah tahu saya sudah paham konsep di saya bahwa
nggak ada yang sama. Semuanya unik, semuanya punya keunikan. Bisa jadi yang normal pun kemudiannya ada di yang punya dia. Nah, gitu. Kemudian itu dasar itu kalau mungkin banyak kesiapan saya, karena saya sadar betul dan bisa menerima ya, bisa menerima bukan bisa menerima ya. Saya memang sadar betul, mengerti betul bahwa tidak ada manusia yang sama, persis tidak ada. Terus kebersamaan itu unik, dari kita bisa apa ya, bisa menerima tidak, bisa mengerti kan. Kebetulan saya orang yang bisa menerima itu, paham betul. Santai aja. Seru. Dipanggil Neni. Ya, Neni. iya ini sampaikan mungkin ketemu di luar Di luar, oh iya. ya ini Gila. Gila. Baik, gitu. Silahkan. Ada dibantuin ya. Ayo, Kempes. Iya, kelas. Tadi kayak bilang. Kelas 12 yang masih kelas Satu Ya. kelas lagi kan? Jadi satu kelas. ya Kelas 11 itu jadi 8 kelas. jadinya Ada satu lagi kelas 10 oh cowok cewek bukan. kelasnya berbeda Ada 11A, 11B gitu enggak? ada sampai Jadi di dalam kelas ya ada kalau apa sih ya biasa iya kalau kayak ada apa aja Jangan gitu. Gak bisa, oh gitu bisa. Ya, aku apa tema apa lagi ada yang dari ada. ABK itu ada Berarti kalau pertanyaan ada tiga Naruto Berarti dari pertanyaan apa lagi? Kevin lagi ya Kevin sama lagi saya sama Istilah yang lainnya. Alfian adanya Kak tapi adanya itu biasa aja cuman ada pendengaran oh tapi masih bisa ya Iya. Biasa kayak itu kalau si Alfia nggak bisa dengar tuh ya dari jarak jauh atau dari jarak dekat bisa sama dari jauh nggak bisa dari dekat nggak bisa kalau pakai alatnya itu bisa oh pakai ABD alat dengar iya kalau kamu bisa di dalam satu kelas itu ya kan ini ABD-nya kamu ya kalau kendala kayak itu sih nggak ada sedikit tapi kan gimana ya menghargai juga kan cara berinteraksi kamu bicara dengan si anak tunarungu itu apa kamu dengan orang maksudnya orang kamu kayak kamu ngapain Nah, bulan pertama kemarin nama saya dipanggil Neni. Nah, saya juga mau wawancara mengenai bagaimana lingkungan dalam belajar sesuatu. Oh, berapa yang Oke, kalau terkait dengan pembelajaran siswa di kelas sebenarnya yang bisa kita jadi acuan dulu itu adalah kurikulum sekolah ya. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah dan di kelas. Kebetulan karena saya itu juga sebagai wakil kurikulum di sini, yang perlu saya share kepada teman-teman adalah bahwa SMK Inklusi TPA Jember itu acuan kurikulumnya adalah di sekolah reguler. Jadi kalau di SLB ada yang menjadi rujukan itu adalah apa namanya PKPLK ada lembaganya sendiri untuk sekolah SLB. Kalau sekolah reguler itu ada sendiri dan SMK Inklusi itu ada di tengah-tengah. tapi Beda, Mbak, beda. Kalau yang di SMK Inklusi itu arahan dari pemerintah adalah kita acuannya sekolah reguler. Kalaupun realita di lapangannya itu sangat susah ketika memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang reguler, yang awas itu kadangkala memang di lapangan itu ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Jadi sebenarnya yang menjadi kegalauan kami di SMK Inklusi itu ketika kami mencoba menurunkan kriteria-kriteria di kurikulum sekolah reguler dan kami ajukan itu tidak jarang dapat penolakan di pemerintah ya
ini harus diarahkan untuk sekolah reguler yang sekolah reguler. Padahal kalau menurut kami sekolah inklusi ini harus punya ada kurikulum sendiri nih, karena Iya. nggak bisa nih kayaknya susah gitu. Iya. Jadi Kalau disamakan yang kami gitu. terapkan di sekolah adalah kalau secara formal berkas kurikulum segala macam tentu kami acuannya di sekolah reguler. Tapi di sekolah ketika ada kasus-kasus tertentu kami coba menyesuaikan dengan siswa. Iya, iya. Bisa. Nah iya benar Pak, karena emang setiap anak itu penanganannya kan emang beda ya. Betul. Dalam kurikulum tuh kendalanya apa gitu? Kendalanya dalam melakukan kurikulum. Kendala dalam mungkin kendala pembelajaran dengan kondisi siswa yang multikultur itu gini ya. Oke. Kesulitannya sejauh ini sih kalau pengalaman kami itu ketika mengondisikan siswa, karena sekolah juga kan sekolah multimedia, Mas. Sekolah multimedia yang menuntut bagaimana siswa ini paham teknologi, komputer dan segala macam, yang itu menjadi sedikit kesulitan kadang-kala. Tapi untuk masuk di SMK inklusi itu untuk siswa baru itu kami ada namanya assessment dulu dari Tiap psikolog individu itu. setiap individu. Jadi siswa ABK kami pun itu tidak begini ini ya. Kami coba arahkan ke SMK inklusi karena jurusan kami multimedia itu anak-anak ABK tapi yang masih ringan, artinya mereka bisa menyesuaikan dengan pembelajaran kami, bisa menyesuaikan dengan siswa yang lain, minimal emosionalnya stabil, kemudian Masih bisa dirangkul gitu ya. ya, Kalau dari tantangan terbesar dengan dalam mengajar di kelas Pak apa Pak? tantangan terbesar Mbak ya, Ya. mungkin di awal-awal ngajar di sini, karena saya itu dari kuliahnya bukan TLB, kuliah saya itu bahasa Indonesia, FKIP bahasa Indonesia, jadi saya di Unmu Jember. Ketika baru pertama ngajar di sini sekitar tahun 2018 itu kadang saya kaget, nggak tahu nih sekolah inklusi kayak gimana gitu. Masih beradaptasi gitu. Iya, ketika ngajar di kelas tiba-tiba ada itu Ya, ya. tiba-tiba pas ngajar itu ada yang lari-lari nggak tenang gitu. Iya. Kayak gini ya, oh Gimana butuh penanganannya? penyesuaiannya, kesulitannya itu di sana. Tapi semakin di sini saya semakin penasaran sebenarnya. Kalau tambah sulit tidak, tapi sekolah inklusi kalau menurut saya itu satu menjadi tantangan untuk saya sendiri itu bisa terus belajar, dan tidak jarang saya dapat pembelajaran dari anak-anak yang kondisi seperti itu. Bagaimana cara menangani senior ketika siswa itu sulit diatur? Kan di kelas itu ada ABK dan awas gitu. Ya, Bagaimana cara menangani siswa agar dia bisa? ketika siswa kondisi kelas itu tidak kondusif, Ya. saya coba untuk menenangkan dulu siswa-siswa kita coba saya tenangkan, apabila itu masih tidak cukup membuat mereka tenang. Di kelas itu ada namanya GPK, GPK guru pendamping khusus. Nah, kalau saya sudah untuk misalnya pengakuan GPK nih maka saya tolong guru pendamping khusus untuk di sekolah ini emang ada GPK-nya. Kalau di kelas anak sulit diatur, kita bisa mendatangkan GPK ada di kampus. ketika pembelajaran pun GPK teman. Oh, jadi di kelas itu ada guru ya, ada GPK-nya. Ada GPK. Nah, GPK itu satu orang apa melihat kondisi siswa, misal ada yang dua sulit diatur, apa harus dua GPK atau gimana? Nah, jawabannya di pernyataan yang pertama, menyesuaikan artinya ketika kebutuhan siswa ABK yang meningkat, walaupun jumlahnya ada 5 misalnya, tapi satu GPK bisa nangani, kami coba tangani dengan satu GPK. Untuk di SMK inklusi semua guru itu dikasih pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, didelegasikan itu tiap tahun ke Malang. Jadi tiap tahun pemerintah ada pelatihan ke Untuk guru tentang bagaimana pendidikan inklusif. Jadi guru pendamping khusus namanya. Itu semua guru di SMK inklusi didelegasikan tahun gantian. Jadi semua gurunya itu sudah wajib mengetahui bagaimana pembelajaran inklusif. perwakilan apa ada berapa kota apa gitu? Kalau selama ini setiap tahunnya itu 2, tapi sampai sekarang itu insya Allah sudah semua pernah pelatihan gitu. Nah, di sini kan beda lembaga ya.
maksudnya satu yayasan tapi beda lembaga gitu. Nah, tiap lembaga itu emang diutus dua gitu ya, tiap lembaga apa satu yayasan yang dua. Lembaga untuk sekolah inklusi aja. Oh, SLB beda. SLB. Posisinya SLB selama ini adalah sebagai stakeholder kami ketika melakukan observasi siswa, asesmen untuk siswa baru itu kami tidak jarang datangkan psikolog dari SLB. Ketika ada kondisi siswa yang kayaknya oh ini butuh penanganan, sharingnya kami ke teman-teman guru di SLB. Yang terakhir ini apa trik guru atau GPK untuk menyenangkan siswa dalam pembelajaran dan membangkitkan semangat siswa dalam belajar? Siswa keseluruhan. Keseluruhan entah itu AWAS atau ABK. Oke, kalau saya sih saya itu senang eksperimen. Gimana ya? Siswa ini senang ya, kadang saya ajak nyanyi, kadang saya ajak belajar di luar, kadang saya ajak belajar sambil nonton. Jadi kalau menurut saya itu belajar tidak hanya terpaku pada kita nulis di papan, kita sharing di kelas itu tidak. Tapi bagaimana di kondisi siswa ini tidak bosan, tidak merasa capek karena kalau bisa menyanyi apa ya di lembaga itu tidak dong. Nah tadi Ivan bilangnya pramuka ya? Di Ivan itu ketua jurnalistik, saya bilangnya Oh iya, jurnalistik, pramuka ada pencaksilat. Pencaksilat bebas apa fokus ke misalnya apa PN? Ada gabungan. Jadi bagian satu siswa kami kadang itu ada yang guru-guruannya beda-beda di luar. Tapi khusus di sini kita latihan bareng. Oh iya. Khusus atlet itu ya? Iya. Sama video syuting itu ada Pak Udung, itu pembinanya ekstrakurikuler. Jadi ada video syuting. Dulu sempat ada musik band, cuman karena kami keterbatasan tenaga, akhirnya masih terjeda. Olahraga, futsal, kami dulu pernah ikut kejuaraan turnamen di kabupaten sebelum pandemi. Memang pandemi itu seakan-akan memporak-porandakan semuanya ya. Pendidikan inklusi tentang apa aja dalam menangani Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.